Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Hanya Tubes Tim. Di sini, kami akan mempresentasikan tugas besar kelompok Cisco Packet Tracer. Di sini, kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Aldira Fadilah Lazuardi dengan NIM 1101200372. Yang kedua ada Ezra Satria Bagas Erlangga dengan NIM 1101200263. Yang ketiga ada Muhammad Rehan Fitrani Lesmana dengan NIM 1101200358. Objektif pada tugas besar kelompok kali ini yang pertama yaitu mempelajari bagaimana membuat topologi jaringan pada paket tracer. Yang kedua, mempelajari bagaimana cara menghitung subnet IPv4 dengan metode VLSM. Yang ketiga, mempelajari bagaimana cara konfigurasi simple topologi. Yang keempat, mempelajari bagaimana cara kerja ERP table pada switch. Yang kelima, mempelajari bagaimana cara kerja routing table pada router. Selanjutnya masuk ke permasalahan. Sebuah perusahaan memiliki 3 buah gedung. Perusahaan ini terdiri dari 4 buah divisi, di mana semua divisi ini tersebar ke 2 gedung yang berbeda, di mana kebutuhan user dari setiap divisi adalah sebagai berikut. Gedung 1 terdiri dari divisi A, yang terdiri dari 64 PC host. Divisi B, yang terdiri dari 28 PC host. Divisi C, yang terdiri dari 7 PC host. Gedung 2 terdiri dari divisi D, yang terdiri dari 16 PC host. Semua divisi dapat mengakses ke halaman website perusahaan yang memiliki alamat domain nama grup.com yang nantinya dapat diubah sesuai nama unik grup masing-masing. Di gedung 3, di mana terdapat 1 buah server yang enable service DNS dan HTTP. Selanjutnya kita masuk pada pengerjaan. Yang pertama ada subnetting. Subnetting dapat kita lakukan dengan menggunakan metode VLSM dengan kelompok IP 192.168.0.x. Menggunakan tabel yang telah disediakan, kita dapat mulai subnetting dari gedung 3 yang terdiri dari 1 buah router dan 1 buah server. Karena kita hanya akan menggunakan 2 buah device, maka kita hanya akan menggunakan mask yang dapat memadai kedua device tersebut. Hal ini dilakukan seterusnya hingga seluruh tabel terisi penuh. Nah, berikut adalah tabel hasil dari subnetting kelompok kami. Nah, yang selanjutnya ada jaringan paket tracer. Menggunakan hasil subnetting sebelumnya, sekarang kita dapat memberikan IP ke setiap device yang diinginkan. Sekarang kita akan merangkai suatu jaringan di dalam paket tracer dengan ketentuan yang telah diberikan di permasalahan sebelumnya. Didapatkan rangkaian jaringan seperti berikut. Berikut adalah topologi jaringan paket tracernya. Setelah semua device di setup IP address-nya berdasarkan subnetting sebelumnya, akan dilakukan pengecekan dengan menggunakan common ping pada masing-masing PC ke PC divisi lainnya. Hasilnya didapatkan pada slide selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan melihat hasil activity pada masing-masing divisi PC. Nah, bisa dilihat di sini adalah activity pada divisi A, di mana salah satu PC-nya kita mengeping ke PC B. Selanjutnya, kita bisa melihat activity divisi A saat kita ngeping ke PC C dan saat kita ngeping ke PC D. Dan untuk terakhir, ini adalah hasil ngeping untuk PC A ke server dan saat mencoba akses domain dari PC A ke server. Dapat dilihat bahwa semuanya masuk. Dan sama halnya, kita akan mencoba activity pada divisi B, di mana PC B kita akan pertama kali mengeping ke PC A, lalu dilanjut dengan PC B ke PC C, dan PC B ke PC D, dan dilanjut pada server. Sama halnya untuk divisi C, dari C ke A, dari C ke B, C ke D, C ke server, dan kita akan mencoba mengakses server pada PC C. Dan untuk terakhir, ini adalah activity dari divisi D. Pertama kita akan mengeping D ke A, D ke B, D ke C, dan D ke server melalui ping serta akses domain. Selanjutnya,
terdapat routing table pada router di gedung 1. Routing table pada router di gedung 2. Dan routing table pada router di gedung 3. Selanjutnya ada ARP table pada router di gedung 1, dapat dilihat setelah komen di bawah yang menunjukkan show ARP. Nah, ini untuk gedung keduanya, sama halnya juga seperti sebelumnya, dapat dilihat di bawah setelah komen show ARP. Dan ini untuk ARP table di router 3. Dapat dilihat juga di bawah setelah show ARP. Nah, terakhir, di sini ada MAC address table pada switch di divisi A. Selanjutnya adalah MAC address table pada switch di divisi B. Selanjutnya di divisi C. Dan terakhir ada di divisi D. Nah, biar lebih memastikan, biar lebih mantap, selanjutnya kita akan langsung masuk ke simulasinya. Baik, setelah masuk ke Cisco Packet Tracer-nya, kita akan coba untuk hal pertama kali, yaitu mengeping dari PC A ke semuanya. Nah, kita salah PC A, pilih aja salah satu, kita masuk ke command prompt. Nah, nanti kita akan masukkan command ping di dalamnya, dan kita masukkan salah satu IP untuk PC lainnya. Sini saya akan coba untuk mengeping ke divisi B dengan IP-nya itu nanti terakhirnya 0.33. Nah, setelah kita masukkan komen barusan, kita tinggal enter aja. Dan nanti akan muncul reply dari titik 133-nya, yaitu PC yang ada di divisi B ini. Nah, dan dapat dilihat bahwa PC A dan PC B itu artinya sudah connected. Nah, bisa kita lanjut saja langsung ke PC C-nya. 080, di sini berarti 165. Dapat dilihat bahwa nyambung juga. Selanjutnya kita akan coba ke divisi D, 192, 168, 0, 181. Oh, maaf, saya lupa ping ya. 192, 168, 0, 181. Nah, dapat dilihat muncul juga untuk si reply-nya. Artinya PC A dan PC D sudah connected. Terakhir kita akan coba untuk ngeping si servernya. 92, 168. Nah, server itu titik 1, bisa lihat di sini di IP yang di bawah sini. Nah, berarti artinya kalau udah ini tidak ada loss juga, artinya PC A dan server sudah connected ya, dengan jaringannya juga bagus gitu. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengakses server melalui PC A. Kita hanya perlu klik web browser dan URL-nya kita akan coba mengakses menggunakan domain. Dimana domain itu hanya tubes.com. Nah, dapat dilihat bahwa website yang sudah di setupnya itu muncul. Dummy website-nya sudah muncul. Itu bisa dilihat anggota kami. Nah, ini adalah anggota-anggota kami untuk project tugas besar ini. Seperti itu. Selanjutnya akan kita coba melalui PCB. Ya, sama seperti sebelumnya. Kita langsung aja ping-ping aja di sini. 0805. 05 ini menuju PC A yang ada di A. Yang asalnya 0 yang di sini. Nah, selanjutnya kita ada 192, 168, 0, 165 untuk di divisi D, untuk di divisi C. 165. Oke, selanjutnya kita akan coba ping 192, 168, 0, 181 untuk di divisi D yang ada di sini. Nah, kita langsung ping aja. Oke, udah connected juga. Kita tinggal ping servernya 01. Nah, dapat dilihat server juga connected ya. Kita akan coba akses servernya melalui domain tubes.com. Nah, dapat dilihat websitenya juga terload ya. Nah, itu dari PC B. Sekarang kita akan coba mengaksesnya melalui PC dari divisi C. Sama seperti sebelumnya, kita masuk ke command prompt dan kita ping 192, 168, 05 ke PC di divisi A. Lalu selanjutnya kita ngeping ke yang 133 yang ada di divisi B. Lalu selanjutnya kita akan ngeping 181 yang ada di divisi D. Nah,
selanjutnya terakhir kita akan ping ke titik 1 untuk yang server. Tuh, nah semuanya connected. Kita akan coba juga mengakses domainnya, hanyatubes.com. Nah, bisa lihat terload juga. Oke, terakhir untuk di PC di divisi D. Sini saya menggunakan laptop untuk jaringannya. Kami menggunakan laptop ya, tapi seharusnya sama aja seperti PC. Nah, kita bisa 192.168.05. Sudah connected. Kita 133 connected juga. Kita selanjutnya 165 sudah connected juga. Terakhir server titik 1 connected juga. Oke, nah kita akan langsung masuk ke web browsernya, hanya tubes.com. Nah, sudah masuk juga. Itu adalah untuk cara pengecekan ping. Selanjutnya kita akan mencoba mengecek routing table pada routernya. Nah, bisa kita klik aja salah satu routernya. Kita tinggal enter aja di sini. Nah, nanti di sini kita akan memasukkan komen untuk show IP root. Nah, nanti kelihatan di sini routing-routing yang terjadi pada di router yang sebelah kiri sini yang ada di gedung 1. Bisa dilihat di sini ada beberapa static routing yang sudah di setup sebelumnya. Yang kalau di config bisa dilihat pada di routing static di sini. Nah, bisa dilihat beberapa network address yang telah di routing ya, yang telah dimasukkan ke server atau maaf router yang sebelah kiri sini yang ada di gedung 1. Nah, itu untuk si IP routingnya. Nah, sekarang juga kita bisa melihat show ARP table-nya. Tinggal ARP table. Oh, show ARP doang ya. Wait. Oh, di sini exit dulu dari config-nya. Lalu kita show ARP. Nah, bisa dilihat ini adalah hasil dari ARP untuk yang ada di router sebelah kiri. Itu, yang ada di router gedung 1. Nah, itu. Sekarang kita close dulu aja. Kita akan masuk ke router yang ada di gedung 3. Nah, kita sama seperti sebelumnya, kita bisa show IP root. Nah, di sini terlihat ada beberapa hasil routingan statik yang telah kita setup. Bisa dilihat dari S-nya gitu kan ya, S ini untuk statik. Setelah itu kita bisa show ARP juga. Nah, terlihat untuk ARP pada router kedua di gedung 2 ini. Oke, kita akan masuk ke router terakhir. Kita perlu show IP root. Nah, ini sama seperti sebelumnya, dan kita bisa show ARP. Nah, sama seperti sebelumnya. Ini melihatkan MAC address yang ada pada di divisinya yang connected ke routernya itu apa aja yang berasal dari switchnya gitu. Nah, bisa dilihat juga ada switchnya. Kita bisa cek dulu deh yang di D ya. Kita hanya perlu show MAC address strip table. Nah, nanti muncul untuk si MAC address pada PCD ini yang ada di divisi D seperti itu. Kita copy dulu komannya biar bisa ketik lagi. Oh, ini bentar. Oh, kayaknya nggak bisa di copy ya. Oke, baik, apa-apa. Nah, selanjutnya kita akan masuk dulu ke divisi A. Kita coba dan kita akan sama show MAC address table. Nah, bisa dilihat ini untuk si konektivitasnya untuk MAC addressnya. Terus kita masuk ke yang divisi B, show MAC address table. Nah, ini sama terlihat juga. Kita masuk ke divisi B-nya, show MAC address table. Nah, seperti itu. Oke, mungkin untuk simulasinya cukup. Oke, mungkin cukup sekian yang tim kami dapat sampaikan. Apabila masih ada kekurangan, mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata, juga mohon dimaafkan. Kami dari Hanya Tubes Team, mohon maaf mengundurkan diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.